Kalamtul harfa bilisanil harfi. Aku berbicara kepada huruf. Bilisanil harfi, dengan lisan huruf. Falal lisanu syahidani. Tidak ada lisan yang bisa menyatakan tentang aku. Walal harfu arafani, dan tidak ada huruf yang bisa mengenalku. Itu semuanya aksesoris kok. Man ahbabtuhu min khilani wa ahibbai. Siapapun yang aku cintai, mereka kesayanganku dan kekasihku. Siapapun yang ku cintai, mereka kesayanganku dan kekasihku. Kallamtuhu bila ibaratin. Aku berbicara kepada mereka itu dengan tidak menggunakan ibarah, tidak menggunakan ungkapan bahasa, tidak menggunakan uraian kalimat. Fakhatabahul hajaru wal madaru. Sehingga dia berbicara, diajak bicara oleh batu kayu. Hajar wal madar itu artinya bahasa Arabnya ya segala sesuatu lah. Alam semesta ini bukan hanya batu saja. Al hajar wal madar itu artinya semua makhluk Allah ini, termasuk anginnya, termasuk cahayanya, termasuk buminya, pohonannya. Kalau kita ya batu kayu ya, itu maksudnya segala-galanya. Wa qala li syai'in kun fayakun, dan dia bisa berkata kepada sesuatu kun, maka terjadi. Walau anni kallamtuhu bi'ibaratin, andaikan aku berbicara kepadanya dengan ibarah, dengan ungkapan bahasa, la raddathul ibaratu ila nafsihi, pasti akan dikembalikan, pasti ibarat akan mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Kalau seandainya aku berkata dengan menggunakan bahasa, maka bahasa akan mengembalikan pada dirinya sendiri. Bima abartu wa amma abartu. Tentang apa ataupun dengan apa yang aku uraikan dan tentang apa yang aku uraikan. Walah tajaba birtidadihi, dan tentulah dia akan terhijab dengan pengembalian itu, dengan pemulangan tadi. Walamma ja'atul hukumatu wa maqalidul fi'li was-sultan. Dan ketika datang kepadanya al-hukumatu, pemerintahan, wa maqalidul fi'li, dan kekuasaan was-sultan, dan kerajaan. Yang perlu kita sadari bahwa Allah punya sifat berbicara, dan Allah berbicara. Allah punya sifat kalam, wa kaunuhu mutakalliman. Ini teori filosofis. Kalau Maturidi enggak, ya sudah kalam aja. Kalau sifat kalam ya berarti Allah bisa berbicara. Ya sifat Allah ya qaimun bidzatihi. Bolak-balik kita enggak usah masuk dalam wilayah itu. Yang penting bahwa Allah berbicara, dan sampai sekarang terus berbicara. Mungkin ada orang beranggapan Al-Quran setelah lengkap Allah menjadi bisu, udah enggak bicara lagi. Allah bicara dengan apapun, dengan alam semesta ini. Angin berhembus juga karena diperintah Allah berhembus. Matahari bersinar juga karena diperintah Allah bersinar. Ketika Allah sudah tidak memerintahkan, kan selesai. Dan Allah terus mencipta, Allah berbicara, termasuk kepada kita sendiri. Kita selalu diajak bicara oleh Allah. Ketika kita melakukan kejahatan, kita juga ditegur oleh Allah. Ketika muncul penyesalan adalah karena kita dimarahi oleh Allah. Ketika kita tidak bisa tidur karena kita dihalang-halangi Allah, tidak boleh tidur malam itu. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta semua pekerjaan kamu. Bila ibaratin, bila sautin, wa bila harfin. Kita jangan menuntut Allah bicara kepada kita dengan huruf dan kalimat dan ibarat-ibarat. Begitu Anda memahami sesuatu konsep tentang kehidupan,
metodologi, tentang temuan teknologi apapun, sampai dia temuan-temuannya itu ditulis dalam buku yang tebal 2000 halaman, apakah tentang akidah, ideologi, tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, apapun, sampai 2000 halaman. Kapan Allah berbicara kepada orang itu? Prosesnya memberi ilmu sekian besar sekejap. Iya, kalamhil basar, sekejap. Bayangkan 2000 halaman dipres, tit. Kun, orang-orang yang mendapat mukalamah, wa kallamallahu Musa taklima, Musa itu. Lalu fakhatabahul hajar wal madaru wa qala li syai' kun fayakun. Kesayanganku, kekasihku yang sudah aku ajak bicara dengan tanpa ibarat itu, sehingga apapun yang ada di alam ini, batu kayu semuanya akan bisa berkomunikasi dengan dia, dan dia akan bisa berkata kepada apapun kun fayakun. Ini namanya maqam rabbani, yang diberi hak oleh Allah untuk mengatakan kun fayakun.